Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, sahabat, kawan dimanapun saja berada, saya ingin bicara revolusi ini. Materinya berat, tapi sebetulnya kata-kata ini tidak asing sebetulnya. Karena dalam satu dekade ini kita sering mendengar istilah revolusi. Misalnya revolusi mental, ada lagi revolusi akhlak. Pertama revolusi mental yang disampaikan oleh Presiden Jokowi. Yang kedua revolusi akhlak. Nah, kalau menurut saya kedua istilah ini hanya jargon, bukan pengertian yang sebenarnya. Karena kalau yang namanya revolusi itu kan perubahan mendasar. Kalau yang dimaksud Jokowi kan revolusi mental, kan tidak ada revolusi mental. Revolusi itu biasanya diawali dengan perang, dengan pertumpahan darah, kemudian terjadi perubahan yang mendasar, seperti terjadi revolusi Perancis tahun 1879 misalnya, atau revolusi Bolshevik di Rusia tahun 1917. Itu kan melalui proses berdarah. Di Indonesia juga ada revolusi fisik tahun 1945, itu juga berdarah. Jadi terjadinya berdarah. Nah, kalau revolusi mental, revolusi akhlak ini apa gitu loh. Jadi kan kita tidak tahu. Itu yang tahu hanya orang yang tahu, itu hanya subjektif orang yang bersangkutan. Kita hanya menduga-duga saja apa yang dimaksud dengan itu. Tapi di Indonesia kita punya literatur tentang revolusi, yaitu dari Bung Karno. Bung Karno mengatakan revolusi belum selesai, dan ini pun kita sudah tahu sejarahnya, dan kemudian literaturnya pun sudah menjadi bahan bacaan umum. Yaitu apa yang dimaksud dengan revolusi belum selesai adalah Bung Karno ingin bercita-cita atau punya obsesi ingin menyatukan seluruh ideologi dalam satu baskom. Nasionalisme Islam menjadi satu baskom, menjadi nasakom ketika itu. Nah, apakah yang dimaksud revolusi mental oleh Jokowi itu adalah melanjutkan revolusi belum selesai di Bung Karno, atau bukan? Wallahu a'lam bishawab, kita tidak tahu. Cuma mungkin kita hanya menduga-duga apakah ada nggak gerakan ke arah situ, ke arah terjadi proses menuntaskan revolusi yang dimaksudkan Bung Karno, yaitu revolusi mental. Misalnya dari perundang-undangan yang ada, dari peraturan yang ada, dari gerakan-gerakan tentang bagaimana revolusi mental itu diwujudkan. Itu hanya fenomena subjektif, kita hanya bisa menangkap di wilayah duga-duga. Sekarang kita bicara soal revolusi akhlak. Apa revolusi akhlak itu? Justru tidak ada literaturnya. Seperti Bung Karno ingin melanjutkan revolusi. Revolusi akhlak itu apa? Apa yang mau dirubah gitu loh. Kan kalau bicara akhlak itu kan Nabi diturunkan ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak manusia. Dan itu pun proses ya, bukan revolusi. Jadi apa yang dimaksud oleh Habib Rizik dengan revolusi akhlak itu mungkin merujuk kepada Nabi. Tapi Nabi berproses, dia tidak melakukan revolusi. Revolusi yang dilakukan Nabi adalah ketika Mekah diduduki, sistem di Mekah dirubah menjadi sistem Nabi. Nah, apakah itu yang dimaksud? Nah, kita juga tidak tahu. Tapi bicara akhlak ini suatu proses, bukan sesuatu yang mudah sesuatu yang mudah diucapkan, sulit dilaksanakan. Karena kan nggak mungkin orang bicara akhlak tapi dirinya tidak berakhlak. Kalau bisa bicara revolusi mental itu umum, tidak merujuk pada diri. Tapi kalau akhlak kan harus merujuk pada diri. Sekarang yang mengucapkan itu berakhlak nggak?
Akhlak itu kan luas sekali. Seperti misalnya, ini satu contoh saja. Nabi menikah lagi ketika istrinya telah meninggal dunia. Nabi tidak tega mungkin menikah lagi kalau masih ada Khadijah. Tapi di kita banyak orang yang menikah lagi, istrinya tidak setuju. Banyak kita kasus-kasusnya di masyarakat. Secara syar'i betul, secara syariat betul, tetapi secara akhlak Nabi tidak. Nah ini kan ruang lingkup akhlak menjadi luas, tidak sempit yang digambarkan, yang dibayangkan, yang dikatakan oleh Habib Rizik. Sehingga apa itu revolusi akhlak, kita bingung. Nah, karena itu untuk kita tidak mau berpolemik atau berdinamika pikiran membicarakan revolusi mental, revolusi akhlak, maka kita bicara yang umum saja tentang revolusi, tentang literatur revolusi. Ini ada buku yang saya baca, The Autonomy of the Revolution. Itu dikarang oleh Cran Brinton, yang diterjemahkan kalau nggak salah oleh penerbit Barata atau Batara, saya lupa lagi, tahun 1962. Buku itu saya baca tahun kira-kira antara akhir tahun 70-an atau di awal tahun 80-an di perpustakaan Unpad. Ketika itu saya baca. Ketika itu saya masih menjadi aktivis mahasiswa yang sedang rajin membaca dan sedang membangun idealisme untuk sebuah bangunan cita-cita kebangsaan. Nah, di dalam buku itu poinnya adalah tentang anatomi, tentang struktur dari mulai ujung kaki sampai ujung kepala. Anatomi revolusi dibahas itu. Salah satunya bahwa revolusi itu akan terjadi seperti fenomena alam. Apa itu fenomena alam? Fenomena alam itu seperti turunnya hujan menurut Cran Brinton. Dia diawali oleh mendung berarak, kemudian ada geluduk, ada petir, kemudian hujan. Jadi ada proses alam. Begitu juga revolusi terjadinya. Revolusi terjadinya adalah terjadinya beriring awan. Kalau hujan buatan bagaimana? Ya tentu hujan buatan bukan fenomena alam, itu mungkin sebuah rekayasa. Revolusi juga terjadi rekayasa, tapi bukan revolusi. Dia tidak akan menjadi revolusi, tapi sekedar pergantian kekuasaan. Seperti misalnya terjadi 65, 1998, itu pergantian kekuasaan yang menggunakan demo besar mahasiswa. Jadi perubahan, tapi itu sebuah rekayasa. Mengapa saya katakan rekayasa? Karena ada faktor-faktor kepentingan masuk di situ. Bukan terjadi perubahan yang mendasar. Toh terbukti dari 65 tidak ada perubahan, ya kan? Dari Bung Karno ke Pak Harto sama saja rezimnya muncul. Kemudian dari Pak Harto ke sekarang ternyata sama saja rezimnya, ya. Menurut Nurholis Majid itu bangsa Indonesia itu sial. Jadi selalu masuk terowongan gelap, keluar sebentar masuk lagi terowongan gelap. Nah begitu Indonesia, dari zaman Belanda gelap, keluar terowongan, masuk zaman Orde Lama gelap, terang lagi sedikit, keluar masuk Orde Baru, terang lagi, ya kan, sampai ke masa SBY. Nah kemudian sekarang gelap lagi dengan ketidakadilan dan segala macam. Mengapa saya katakan gelap? Karena banyak kasus-kasus yang terjadi, kasus-kasus ketidakadilan yang terjadi. Salah satunya kasus KM50, ada kasus Sambo, ya kan? Sambo ini kan belum final, tapi orang sudah mencurigai ada ketidakadilan di situ. Ketika hukuman-hukuman yang terdakwa ada yang ringan dan ada yang berat. Nah ini ada yang menarik dari Sultan Syahrir. Sultan Syahrir mengatakan bahwa syarat terjadinya revolusi itu ada dua faktor. Faktor pertama adalah faktor
subjektif. Dan faktor kedua adalah faktor objektif. Apa itu faktor subjektif? Faktor subjektif adalah adanya gerakan bawah tanah. Gerakan yang terus-menerus bergerak, ditangkap, ditahan, diculik, dibunuh, dia terus bergerak. Sama seperti rayap. Dia bergerak. Dia menggoyang terus. Sama juga misalnya menggoyang pohon durian. Pohon durian, tahu kan pohon durian? Digoyang terus. Orang yang menggoyang itu tidak takut resiko. Tiba-tiba kepalanya tertimpa durian, mati. Nah, itu namanya martir revolusi disebutnya. Dan banyak. John F. Kennedy menulis sebuah buku sekitar tahun 60-an yang saya baca juga ketika saya mahasiswa. Itu namanya riwayat keberanian. Banyak orang yang menjadi pemberani yang kemudian mati. Dan ketika hanya sedikit orang yang siap mati, tidak akan terjadi revolusi. Karena tugas gerakan bawah tanah itu menggoyang. Kalau revolusi komunis, itu mereka melakukan sabotase, melakukan apa itu goyang. Sehingga kekuasaan tergoyang terus. Nah, yang kedua, yang faktor kedua adalah faktor objektif. Apa itu faktor objektif? Faktor objektif adalah situasi kondisi yang buruk pada saat itu dan adanya momentum pihak lain yang berpengaruh terhadap situasi yang menyebabkan revolusi itu. Apa misalnya? Ketika menjelang Indonesia merdeka, terjadi perang Asia Pasifik tahun 42. Bung Karno sudah meramalkan bahwa apabila terjadi perang Pasifik dan apabila Jepang kalah, maka Indonesia merdeka. Itu sudah diramalkan oleh Bung Karno. Karena Bung Karno tahu kondisi objektifnya itu. Ketemu dengan faktor subjektif, yaitu Bung Karno yang bergerak terus. Temu di situ. Tapi kalau tidak ada pertemuan antara subjektif dan objektif, tidak akan terjadi revolusi. Salah satu contoh, tahun 1779 POC bangkrut, disenggol pakai pantat aja dia jatuh. Tapi karena tidak ada gerakan bawah tanah pada tahun 1779 itu, tidak terjadi apa-apa. Ya, baru Pangeran Diponegoro berontak tahun 1825. Itu setelah POC sudah kuat kembali. Ya percuma, sia-sia. Nah, faktor subjektif ini adalah faktor yang dinamis, tidak tergantung kepada pemimpin. Saya mau tergantung imam saja nanti. Tergantung komando imam, tergantung komando pimpinan. Ya, itu bukan faktor subjektif itu. Itu sama juga sampah yang terdampar di pinggir pantai. Tidak ada artinya. Tidak mempunyai pengaruh. Tetapi faktor subjektif adalah yang mempunyai dinamika, mempunyai pemikiran sendiri, mempunyai arah sendiri. Dia berkawin dengan pemikiran pemimpinnya. Contoh, ketika Bung Karno dan Bung Hatta tidak memproklamirkan Indonesia merdeka, dia diculik oleh aktivis pemuda Menteng 31. Itu adalah subjektif. Dia faktor subjektif yang memaksa Bung Karno dan Bung Hatta memproklamirkan negara Indonesia merdeka. Mereka tidak tergantung kepada perintah Bung Karno. Situ. Nah, jadi saya hanya ingin membuka wawasan tentang anatomi revolusi. Tentu banyak yang bisa kita angkat di sini, bahwa terjadinya revolusi itu ada faktor objektif dan ada faktor subjektif. Bukan hanya revolusi, tapi gerakan-gerakan people power di Filipina itu juga konteksnya adalah objektif dan subjektif. Saya cukupkan sekian, mudah-mudahan ada manfaatnya sebagai penambah wawasan kita. Sambil ngopi, sambil nyeruput teh di sore hari.
bersama saya Komardin Rahmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.